Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat asik, kita kembali lagi dalam belajar asik. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman saya dalam mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengajak rekan-rekan guru se-Indonesia untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM yang masih berlangsung sampai tanggal 27 Februari 2021. Selain itu, video ini dibuat sebagai tugas pengimbasan BIMTEK Belajar Seri AKM. Pengalaman saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berisi serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Karena saya mengajar di tingkat sekolah dasar, maka saya kemarin mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM untuk tingkat sekolah dasar. Adapun jadwal guru belajar Seri AKM adalah sebagai berikut. Saya kemarin mengambil angkatan kedua, yaitu dari tanggal 9 sampai 13 Januari 2021, karena waktunya sangat pas dengan waktu luang saya. Bagi rekan-rekan guru Indonesia yang belum dan ingin mengikuti BIMTEK ini, kalian dapat mengambil jadwal yang tersisa itu dari angkatan kelima sampai angkatan 11. Untuk dapat mengikuti BIMTEK ini, kalian dapat melalui akun SIM PKB. Secara umum, BIMTEK Guru Belajar Seri AKM terdiri dari 8 materi, antara lain 1. Orientasi Guru Belajar Seri AKM terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. 2. Pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. 3. Konsep asesmen nasional yang terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 4. Teknik pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. 5. Asesmen literasi membaca tingkat SD terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 6. Asesmen numerasi tingkat SD terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 7. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum terdiri dari 8 topik dan 2 kuis. 8. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Ada 1 topik yang menarik yang saya dapat dari BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen ini, yaitu perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dengan kriteria pembanding: 1. Tujuan pelaksanaan, 2. Jenjang penilaian, 3. Level siswa, 4. Subjek siswa, 5. Model soal, 6. Sasaran penilaian, yang terakhir yaitu metode penilaian. Dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ditinjau dari jenjang penilaiannya, asesmen nasional diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional jenjang penilaiannya itu dimulai dari SMP sederajat, SMA sederajat, dan tidak berlaku untuk sekolah dasar sederajat. Dilihat dari level siswa, asesmen nasional diperuntukkan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan ujian nasional diperuntukkan untuk siswa tingkat akhir pada tiap jenjang. Dilihat dari subjek siswa, asesmen nasional dilakukan
secara survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional dilakukan secara sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Selanjutnya, jika dilihat dari model soal asesmen nasional, bentuk soalnya berupa pilihan ganda kompleks, mencontohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, hanya pilihan ganda dan isian singkat. Selanjutnya, jika dilihat dari sasaran penilaian, asesmen nasional sasaran penilaiannya yaitu kompetensi literasi, kompetensi numerasi, dan survei karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional sasaran penilaiannya yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, jika dilihat dari metode penilaiannya, untuk asesmen nasional yaitu menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan pada ujian nasional yaitu menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Informasi lebih lanjut tentang AKM bisa kalian peroleh dengan cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen ini. Jika kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM, selain mendapatkan ilmu tentang AKM, kita juga akan mendapatkan 4 manfaat lainnya. Berikut 4 manfaat mengikuti Guru Belajar seri AKM. 1. Meningkatkan kompetisi guru. 2. Belajar AKM menjadi lebih mudah. 3. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam. 4. Bagi guru honorer akan lebih mudah diterima atau lolos menjadi P3K. Berikut sedikit penjelasannya. 1. Meningkatkan kompetensi guru. Dengan mengikuti program Guru Belajar seri AKM, kompetensi Anda sebagai guru akan semakin meningkat, baik kompetensi dalam mengajar maupun kompetensi dalam penggunaan IT. Kedua, belajar AKM menjadi lebih mudah. Dengan mengikuti program ini, kita akan lebih mudah mempelajari AKM karena konten yang disajikan lebih sederhana, waktu yang fleksibel, dan metode belajarnya menarik dan interaktif. 3. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam. Bagi ASN atau PNS, sertifikat dengan jumlah alokasi 32 jam itu artinya bisa mendapatkan jumlah 1 poin angka kredit untuk kenaikan pangkat. Manfaat yang keempat yaitu bagi guru honor akan lebih mudah diterima atau lolos P3K. Jika Anda guru honor dan mengikuti program seri belajar, tentunya akan terbiasa dengan sistem pelatihan secara online. Selain itu, materi dalam seleksi P3K tentunya banyak terkait dengan materi-materi di dunia pendidikan yang aktual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya ingin mengajak rekan-rekan guru Indonesia untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, karena setelah mengikuti BIMTEK ini kita akan banyak mendapatkan ilmu, terutama ilmu tentang AKM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.